Pelajaran Sekolah Sahabat, Senin 20 Oktober 2025. Pelajaran yang keempat di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Perang di Surga. Yosua memahami bahwa pertempuran itu adalah bagian dari konflik yang lebih besar. Apakah yang kita ketahui tentang konflik yang melibatkan Allah sendiri? Bacalah Wahyu 12 ayat 7-9, Yesaya 14 ayat 12-14, Yehezkiel 28 ayat 11-19, dan Daniel 10 ayat 12-14. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yesaya 14 ayat 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yehezkiel 28 ayat 11-19. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Daniel 10 ayat 12-14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Allah mengisi alam semesta dengan makhluk-makhluk yang bertanggung jawab yang Dia berikan kehendak bebas, sebuah prasyarat agar mereka dapat mengasihi. Mereka dapat memilih untuk bertindak sesuai dengan atau melawan kehendak Allah. Salah satu malaikat yang paling kuat, Lucifer, memberontak melawan Allah dan membawa banyak malaikat bersamanya. Yesaya dan Yehezkiel merujuk kepada konflik tersebut, meskipun beberapa komentator mencoba untuk membatasi makna Yesaya 14 dan Yehezkiel 28 pada Raja Babel dan penguasa di Tirus. Namun ada indikator-indikator yang jelas dalam teks Alkitab yang menunjuk pada realitas transenden. Raja Babel digambarkan berada di surga di tahta Allah.
Dan Raja Tirus dikatakan berada di Eden sebagai kerub pelindung di gunung suci Allah. Tak satu pun dari hal ini yang benar tentang raja-raja Babel dan Tirus. Juga tidak dapat dikatakan tentang raja-raja duniawi bahwa mereka tidak bercela dan cincin meterai kesempurnaan. Oleh karena itu, karakter-karakter ini melampaui kerajaan Babel dan Tirus secara harfiah. Yesaya menyajikan sebuah perumpamaan yang menyampaikan makna di luar konteks historisnya. Dalam hal ini, Raja Babel menjadi sebuah paradigma tentang pemberontakan, kemandirian, dan kesombongan. Demikian pula, Yehezkiel membuat perbedaan antara Pangeran Tirus dan Raja Tirus, di mana sang pangeran yang aktif di alam duniawi menjadi jambang seorang raja yang bertindak di alam surgawi. Menurut Daniel 10 ayat 12-14, makhluk-makhluk surgawi yang memberontak ini menghalangi penggenapan tujuan-tujuan Allah di bumi. Dalam terang hubungan antara surga dan bumi, inilah kita harus memahami peperangan Israel yang direstui oleh Allah. Kita harus mengenalinya sebagai manifestasi duniawi dari konflik besar antara Allah dan iblis, dan antara yang baik dan yang jahat. Semuanya pada akhirnya bertujuan untuk memulihkan keadilan dan kasih Allah di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Apa sajakah cara kita melihat di dunia sekitar kita dan dalam kehidupan kita sendiri realitas pertempuran kosmik antara yang baik dan yang jahat ini? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 20 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.